Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Fitriana, NIM 1201070200107, kelas 3C, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun ajaran 2021-2022, mata kuliah Kimia Anorganik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang reaksi kimia, di mana reaksi kimia terbagi menjadi beberapa subbab, yaitu yang pertama reaksi penggabungan, yang kedua reaksi penguraian, yang ketiga reaksi pendesakan, yang keempat reaksi pertukaran pasangan, yang kelima reaksi asam basah, yang keenam reaksi redoks, dan yang terakhir reaksi senyawa kompleks. Yang pertama yaitu reaksi kimia. Reaksi kimia adalah perubahan yang terjadi pada suatu campuran atau reaksi antara dua zat atau lebih yang menghasilkan produk reaksi. Reaksi kimia juga dapat didefinisikan sebagai interaksi antara dua zat atau lebih yang melibatkan terbentuknya atau terputusnya ikatan kimia. Reaksi kimia adalah zat-zat mana saja yang dapat bereaksi satu dengan yang lain. Tipe reaksi yang mana yang memungkinkan terjadinya pada reaktan-reaktan tertentu, dan produk seperti apa yang mungkin diperoleh. A. Reaksi penggabungan. Reaksi penggabungan melukiskan reaksi antara dua atau lebih reaktan pembentuk suatu jenis produk. Hal ini biasanya terjadi karena sifat reaktivitas yang lebih tinggi dari reaktan yang bersangkutan. Sebagai contoh yaitu logam natrium dan gas klor, yang keduanya sangat reaktif. Bila saling kontak akan membentuk kristal putih. Persamaan reaksinya 2Na ditambah Cl2 menjadi 2NaCl. B. Reaksi penguraian. Reaksi penguraian adalah suatu reaksi senyawa tunggal membentuk dua atau lebih zat baru. Biasanya, reaksi ini berlangsung dalam suhu tinggi agar terurai. Sebagian besar reaksi ini membutuhkan energi berupa kalor, cahaya, dan listrik. Sebagai lawan penggabungan, yaitu penguraian. Jadi, dalam peristiwa kimia ini, suatu senyawa terurai menjadi bagian-bagian produk yang lebih sederhana. Biasanya, energi panas membantu kelancaran proses dekomposisi ini. Sebagai contoh, pemanasan raksa oksida yang berwarna merah akan menghasilkan cairan logam air raksa, bebas dan evolusi gas oksigen. Demikian juga pemanasan garam-garam asam karbonat akan mengakibatkan dekomposisi yang disertai dengan evolusi gas karbon dioksida. Menurut persamaan reaksi, 2HgO terurai menjadi 2Hg ditambah O2. C. Reaksi pendesakan. Reaksi pendesakan atau disebut juga reaksi pertukaran tunggal adalah reaksi di mana suatu unsur bereaksi dengan senyawa menggantikan unsur yang terdapat dalam senyawa itu. Bila suatu atom unsur A, misalnya relatif lebih reaktif ketimbang atom unsur B, maka dapat diramalkan bahwa kedudukan atom B dalam senyawa BC dapat didesak atau diganti oleh atom unsur A. Kereaktifan logam disusun menurut deret Nernst-Volta. Contoh, Fe ditambah 2HCl menjadi FeCl2 ditambah H2. 2K ditambah FeSO4 menjadi K2SO4 ditambah Fe. 2Na ditambah 2H2O menjadi 2NaOH ditambah H2. Pada reaksi-reaksi pendesakan berikut, H2 dibebaskan. Pertama, LiPb dengan asam atau non-oksidator
dan garam yang diperoleh mempunyai bilangan oksidasi rendah dari logam yang bersangkutan. Namun, bila dengan asam oksidator diperoleh garam dengan bilangan oksidasi tinggi dari logam yang bersangkutan dan tidak membebaskan H2. 2. LiNa dengan H2O dan menghasilkan basa. 3. LiFe dengan uap air panas dan menghasilkan basa. Pada 2 dan 3, bilangan basa yang diperoleh tidak stabil, akan mengalami dekomposisi termal menjadi oksidannya. Misalnya, MgH2O menjadi MgO ditambah H2. D. Reaksi pertukaran pasangan. Reaksi metatesis adalah reaksi pertukaran ion dari dua buah elektrolit pembentuk garam. Interaksi antara dua senyawa sering dapat menghasilkan senyawa-senyawa baru dengan saling mempertukarkan pasangan. Menurut model persamaan, AC ditambah BD menjadi AD ditambah BC. BC ditambah BD menjadi AD ditambah BC. Di mana A, B, C, dan D mungkin spesies monoatomik ataupun poliatomik. Dalam banyak hal, kedua senyawa reaktan biasanya larut dalam air atau ionik, dan hasilnya biasanya lebih bersifat molekuler atau meninggalkan media larutan sebagai endapan atau gas, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai contoh berikut ini. KOH ditambah HCl menjadi KCl ditambah H2O. BaCl2 ditambah K2CrO4 menjadi BaCrO4 ditambah 2KCl. Na2CO3 ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah H2O ditambah CO2. E. Reaksi asam basa. Perkembangan kimia asam basa diawali dari Arrhenius tahun 1887 yang mendefinisikan asam sebagai spesies yang dalam pelarut air terdisosiasi menghasilkan proton H+, sedangkan basa merupakan spesies yang pada pelarut air terdisosiasi menghasilkan OH-. Teori asam basa Lewis yang mendefinisikan asam sebagai aseptor pasangan elektron, sedangkan basa sebagai donor pasangan elektron. Teori asam basa Luxford yang mendefinisikan asam basa sebagai aseptor O2- dan donor O2- sudah tercakup dalam definisi anionotropik. Menurut asam basa Bronsted-Lowry, asam sebagai pendonor proton, sedangkan basa sebagai aseptor proton. Teori HSAB atau Hard Soft Acid and Base. Teori HSAB merupakan pengembangan dari teori asam basa Lewis. Asam basa Lewis meliputi 1. Hp+ karena memiliki orbital kosong. Yang 2. Senyawa yang kekurangan elektron valensi menurut aturan oktet, seperti BeH2, AlH3, dan BH3. 3. Spesies yang memiliki kemampuan untuk menambah elektron valensinya lebih dari 8. 4. Spesies yang memiliki ikatan rangka polar sehingga memiliki kutub positif sehingga dapat menarik pasangan elektron. Sedangkan basa Lewis meliputi 1. Karbanion R3C-, 2. NH3PH3 AsH3 SbH3 dan basa konjugasinya dan turunannya. 3. H2O H2S basa konjugasinya dan turunannya. 4. Anion-anion halida. 5. Senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 dan ion-ionnya. F. Reaksi redoks.
Reaksi redoks adalah reaksi yang mengakibatkan ada unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Awalnya, oksidasi berarti pembentukan oksida dari unsurnya atau pembentukan senyawa dengan mereaksikannya dengan oksigen. Dan reduksi adalah kebalikan oksidasi. Definisi reduksi saat ini adalah reaksi yang menangkap elektron dan oksidasi adalah reaksi yang membebaskan elektron. Oleh karena itu, suatu pereaksi yang memberikan elektron disebut reduktor dan yang menangkap elektron disebut oksidator. Akibat reaksi redoks, reduktor mengalami oksidasi dan oksidator mengalami reduksi. 1. Bilangan oksidasi. Reaksi redoks atau reduksi oksidasi melibatkan adanya transfer elektron. Terjadi perubahan tingkat atau bilangan oksidasi positif atau negatif. Atas batasan tersebut, bilangan oksidasi dapat ditentukan menurut aturan berikut. 1. Bilangan oksidasi untuk setiap atom unsur adalah 0. 2. Bilangan oksidasi ion monoatomik sama dengan muatan ion yang bersangkutan. 3. Suatu spesies poliatomik netral adalah 0 dan ion poliatomik sama dengan muatan ion yang bersangkutan. 4. Unsur yang lebih elektronegatif mempunyai bilangan oksidasi negatif dan elektropositif mempunyai bilangan oksidasi positif. 5. Atom unsur yang sama dalam suatu molekul dapat memiliki tingkat oksidasi yang berbeda. Kerangka persama reaksi yang belum disetarakan. Fe2+ ditambah MnO4- menjadi Fe3+ ditambah Mn3+. 2. Potensial standar reduksi. Pada reaksi redoks dikenal potensial standar reduksi, yaitu harga potensial sel standar dari reaksi setengah sel yang diukur dengan perbandingan potensial. Standar reduksi dari hidrogen. Keadaan standar diukur pada temperatur 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm dan konsentrasi 1 m. Reaksi reduksi H+ menjadi H2 dalam keadaan standar memiliki harga E0 sama dengan 0. 2H+ ditambah 2E- menjadi H2. Sel sama dengan 0,000 W. Harga potensial standar reduksi lainnya adalah harga relatif dengan perbandingan elektroda hidrogen standar. Sebagai contoh, reduksi K+ sebagai berikut. K+ ditambah E- menjadi K. Sel sama dengan negatif 2,970 volt. Reduksi K+ menjadi K memiliki harga potensial standar reduksi negatif lebih rendah dibandingkan sel H+ per H2-. Arah reaksi seperti tertulis secara termodinamika tidak berjalan sehingga reduksi K+ menjadi K bukanlah reaksi yang spontan. 3. Diagram potensial dan volt ekuivalen. Diagram potensial reduksi menunjukkan harga potensial standar reduksi pada beberapa harga tingkat oksidasi. Pada diagram potensial tersebut, O memiliki 3 tingkat oksidasi yaitu 0, -1, dan -2. Dengan melihat hubungan antara delta G dan Sl maka harga delta G akan sebanding dengan Sl, sehingga jika delta G bersifat aditif maka Sl juga bersifat aditif. Pada contoh diagram potensial di atas, maka hubungan besar E1, E2, dan E3 adalah N3E3 sama dengan N1E1 ditambah N2E2 volt ekuivalen. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.